dalam susunan makanan rata-rata biasa didapat dalam bentuk fosfolipida, inositol, dan sebagai asam fitat. Ini ya. Asam fitat ini mengganggu absorpsi kalsium, besi, dan seng. Jadi kalau kalian makan apa nabati, biasanya asam fitat ini ada di dalam nabati. Makanya absorpsinya juga menjadi menurun ya, tidak memberikan resiko bioavailabilitas yang cukup baik dalam tubuh, yaitu zat besi tadi ya, magnesium dan zinc. Itu penting semua itu ya. Fungsi bioinositol peranannya Fa'ali berkaitan dengan kehadirannya dalam fosfatidil yang berarti dengan fungsi fosfolipida dalam membran sel. Ini sangat prinsip ya, sangat apa namanya dibutuhkan ya. Mengatur respons sel terhadap rangsangan luar, transmisi saraf dan pengaturan aktivitas enzim. Kemudian dipengaruhi oleh ya, inositol itu dipengaruhi oleh kolin di dalam jumlah makanan dan tingkat kejenuhan lemak makanan dan komposisi asam lemak. Jadi metabolisme inositol ini juga salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan kolin di dalam makanan dan tingkat kejenuhan lemaknya di dalam makanan tersebut. Biasanya kalau semakin jenuh, berarti asam lemaknya juga banyak teroksidasi. Misalkan asam lemaknya tuh apa namanya teroksidasi hingga tengik. Nah, ini merusak juga inositolnya. Nah, kerjasamanya ya, kerjasama antar vitamin B kompleks ini banyak ya. Ya. NADP dan NAD. Ini ya, kita cari NAD, NADP, ini ya niacin. Ya, ini ada lagi di mana? Nah, di sini ya. Kemudian di sini banyak ya. Kemudian TPP, tiamin, ini TPP, TPP. Nah, ini ya. TPP ini tiamin ini kemudian CoA asam pantotenat ya. B12, B12 pakai B12 ini. B12, B12 ya. FFN dan FAD riboflavin ini ya. Di rantai transport elektron ada yang lain ya. Folat THF ini ya. PLP vitamin B6, PLP ini ya. Biotin. Biotin. Cari biotin. Nah, ini ya. Dari piruvat masuk ke siklus Krebs dia butuh biotin. Ini hampir sama, nanti kalian bisa lihatnya hampir sama, cuma lebih lengkap ini ya. Ini ada kolin inositol ini ya. Proses lipogenesis ini ya. Ini proses lipogenesis ini. Dari piruvat menjadi laktat atau ini dari piruvat menjadi gliserol asam lemak trigliserida ini. Ini betul kolin dan inositol lipogenesis. Jadi kelebihannya mengganggu fungsi ginjal, meningkatkan kerja organ dan sistem metabolisme tubuh, meningkatkan glukosa darah dan radikal bebas. Jadi, kelebihan ya. Jadi antioksidan itu kalau terlalu banyak juga bisa jadi radikal bebas tuh ya. Jadi tubuh itu mintanya yang pas-pas aja ya. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh kurang. Medium memang ya. Kelebihan niacin menyebabkan peningkatan penggunaan glikogen otot, gangguan denyut jantung, ginjal, dan diabetes. Kelebihan piridoksin mengganggu kerja sistem saraf. Kelebihan tiamin, sakit kepala, lemah, dan gangguan tidur. Jadi hal-hal yang baik itu juga tidak boleh berlebihan. Pada temennya juga katanya tidak boleh terlalu baik. Katanya seperti itu. Ini sama ya dengan hukum alam ini sudah. Kekurangannya ya untuk tiamin mengganggu sistem saraf tepi ya. Beri-beri dan terjadi anoreksia. Itu kurus ya. Mual muntah itu sering ya. Riboflavin, gangguan fungsional organik pada mata, pada kulit ya, dermatitis pada bibir, kelosis ya. Niacin, pelagra dan neurologik.
Ini nanti rusak kulitnya itu kasar gitu ya. Pada saraf juga. Asam pantotenat juga bisa menimbulkan anemia, gangguan fungsi korteks adrenal. Ini contohnya beri-beri, ya, anoreksia, dermatitis, gitu ya. Nah, ini juga kelosis pada bibir, pelagra, ini kulitnya rusak ini ya, kulitnya rusak. Baik, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, ada. Perhatian. Iya, Ibu. Baik, saya lanjutkan dengan vitamin larut lemak, ya. Nah, vitamin larut lemak. Nah, ini dikelompokkan dalam dua golongan. Vitamin yang larut lemak yang meliputi vitamin A, D, E, K. Oh, ini tadi vitamin ya. Jadi jenis-jenisnya adalah A, D, E, K. Karena sifatnya tidak larut dalam air, maka vitamin larut lemak ini relatif tidak dikeluarkan atau dieskresikan ya. Akibatnya vitamin ini disimpan kelebihannya di dalam tubuh. Biasanya di jaringan yang mengandung lemak, gitu ya. Kalau lemaknya rusak, biasanya otomatis itu ya kandungan di dalamnya juga rusak, gitu ya. Misalkan lemak yang tinggi kalau pada pangan ya, pada makanan misalnya tinggi ya, ADEK ADEK-nya juga rusak ya. Lanjutkan vitamin A ya. Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama kali ditemukan yang berperan penting dalam pembentukan sistem penglihatan. Itu kan sudah dulu ya, dari dulu sudah awal-awal itu vitamin A untuk proses melihat misalnya. Ya, jadi vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan semua retinoid dan prekursor atau provitamin A atau karotenoid yang memiliki aktivitas biologis sebagai retinol, gitu ya. Jadi vitamin A itu digolongkan ke dalam kelompok vitamin A, yaitu bentuk-bentuknya ya, retinol, retinil palmitat, dan retinil asetat. Ya. Akan tetapi istilah vitamin A seringkali merujuk pada senyawa retinol dibandingkan dengan senyawa lain, karena senyawa inilah yang paling banyak berperan aktif dalam tubuh. Jadi paling banyak itu merujuk pada retinol. Kadang memang satuannya itu ada RE gitu ya kalau kalian lihat vitamin A, satuannya RE itu singkatan dari retinol ekivalen. Ada lagi IU, International Unit. Itu satuan-satuannya. Nah, ini terdiri atas gelang beta ionon membawa dua satuan isoprena. Gitu ya. Mhm. Vitamin A memiliki konfigurasi trans ya, bukan cis. Jadi trans. Jadi ya relatif stabil. Biasanya trans itu berseberangan.
Kalau cis itu kan berdampingan. Gitu ya. Terdapat sejumlah ikatan organik yang memiliki aktivitas vitamin A yang semuanya mengandung gelang beta ionon di dalam strukturnya. Ikatan kimianya yang memiliki aktivitas vitamin ini disebut reform vitamin A. Ya. Sebagai lawannya adalah provitamin A atau prekursor vitamin A yang terdiri atas ikatan-ikatan karotin. Ya. Hmm. Jadi deretan homolog itu ya, reform vitamin A adalah retinol, retinal, dan retinoik acid. Ini mengandung alkohol, ini mengandung aldehyda, aldehid ya. Kemudian ini mengandung asam. Ya. Reform vitamin A sekarang diberi nama retinol dan homolognya retinal dan retinoik acid. Nah, itu homolog itu maksudnya dia memiliki kandungan yang sama, tetapi strukturnya berbeda. Ya. Homolog itu. Strukturnya bisa cis atau trans, ya. Atau ada yang bentuknya itu siklik, ada yang tidak siklik. Nah, itu namanya homolog. Tapi jumlah C dan H-nya itu, ya, jumlah apa namanya atomnya itu sama ya, jumlahnya. Tapi struktur bentuknya yang berbeda. Ada dua jenis vitamin A, yaitu vitamin A1 dan A2, yang disebut dehidrovitamin A. Perbedaan dalam struktur keduanya adalah dua ikatan jenuh dalam cincin beta ionen pada A2, sedangkan A1 hanya mengandung satu ikatan kembar pada cincin tersebut. Nah, jadi perbedaannya itu ya, adanya ikatan jenuh dan ikatan kembar pada A1 dan A2 di dalam gelang beta iononnya, ya. Jadi kalau preform vitamin A, homolognya itu jenis-jenisnya adalah ini ya, retinaldehid, retinoik acid, dan retinol. Kalau provitamin A itu adalah alfa karotin, beta kriptosantin, dan beta karotin. Ya. Vitamin A ada dua prinsip bentuk yang secara prinsip adalah itu ya tadi preform vitamin A yaitu retinol terutama ya, dan provitamin A beta karotin. Kalau retinol itu banyak pada animal source ya. Kalau beta karotin banyak pada fruit dan vegetables itu ya macam-macamnya ya. Ada fatty fish liver oils itu yang retinol, meat, dairy produce maupun breast milk, breast milk. Kemudian yang sayur-sayuran pada provitamin itu ada mango, pepaya, red palm oil, kemudian carrot, kemudian ada lagi dark green leafy ya, sayur-sayur dari sayuran hijau ya. Contohnya adalah di spinach, bayam ya, spinach. Jadi di dalam liver ya untuk preform secara single large dose ya pada apa dos single ya secara yang besar ya 200.000 IU International Unit ya bertahan sekitar ya disimpan di liver bertahannya sekitar 4 sampai 6 bulan. Kemudian provitamin A bisa dikonversi menjadi retinol di dalam perbandingan 6:1. Hmm. Sifat vitamin A dia relatif stabil, rada panas, asam dan alkali, sangat mudah teroksidasi oleh udara, kemudian rusak bila dipanaskan pada suhu tinggi bersama udara, sinar dan lemak yang sudah tengik. Ya. Kristal-kristalnya juga berbentuk prisma kuning pucat yang larut di dalam alkohol dan lemak. Jadi nggak hanya di lemak, bisa larut di dalam alkohol. Perannya apa? Ya,
Di dalam mata, retinol ini bentuk vitamin A yang didapat dari darah. Dioksidasi menjadi retinal. Jadi yang di dalam darah itu bentuknya retinol. Tapi retinol ini juga nggak sendirian, loh ya. Harus ditransport oleh sejenis protein namanya RBP. Nanti di belakang itu ada ya. Di retinol itu ditransport oleh protein transport namanya RBP, retinol binding protein. Nah, ini di dalam mata dioksidasi menjadi retinal. Kemudian retinalnya mengikat protein opsin ya, membentuk pigmen visual merah ungu, visual purple atau rhodopsin. Nah, ini. Kemudian setelah itu retinalnya mengikat protein namanya opsin sehingga bentuk pigmennya jadi merah keunguan atau yang dinamakan rhodopsin. Bila cahaya mengenai mata, pigmen visual merah ungu ini berubah menjadi kuning. Ya, bila ada cahaya ya mengenai retina. Nah, pigmen yang merah ungu ini, rhodopsin ini menjadi kuning dan retinalnya dipisahkan dari opsin ya, bukan menjadi. Retinalnya dipisah dari opsin kan tadi berikatan ya. Pada saat itu terjadi rangsangan bukan menjadi. Dipisah dari ikatannya dengan opsin. Pada saat itu terjadi rangsangan elektrokimia yang merambat sepanjang mata dan menyebabkan terjadinya suatu bayangan visual. Jadi baru terjadilah proses melihat ya, melihat bayangan itu. Ini ya. Nah, ini dari makanan masuk ke mukosa ya. Makanan itu misalnya dalam bentuk ini misalkan ya. Nah, kemudian nanti ya karoten ini bentuk karoten ini bisa menjadi vitamin A tambah palmitat misalkan ya. Kemudian masuk ke sirkulasi darah. Ester L vitamin A ini bisa dalam bentuk ini juga ya. Masuk ke sirkulasi darah dalam bentuk retinol. Kemudian ya ada yang disimpan di hati kalau kelebihan ini ya. Di sana di hati itu bentuknya beda, jadi ester retinil ya. Esterifikasi di hati itu. Jadi kalau dibutuhkan lagi, dikeluarkan lagi dalam bentuk retinol. Nah, pada saat melihat retinol dibutuhkan ya ini. Nah, ini retinol ini masuk ke sel batang pada retina mata kita, ya. Nah, setelah itu pada saat ini ya, pada saat terang, ini terang ya. Retina ini akan berikatan dengan opsin protein, ya. Nah, ini ya, retinal berikatan dengan opsin. Pada saat gelap ini tadi ya, ini akan berikatan menjadi rhodopsin. Kemudian pada saat terang ini nanti ikatan lepas ya menjadi opsin dan retina lagi. Berarti ini hilang. Ini prosedur ya. Pada gelap, terang itu yang terjadi terus-menerus. Ya. Baru nanti akan terlihat bayangannya. Ya. Selain dari itu, selain proses penglihatan juga berguna untuk diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel terjadi bila sel tubuh mengalami perubahan sifat dan fungsi dari fungsi semula. Ya. Jadi sel-sel kita itu kan nggak statis ya, semakin bertambah tumbuh dan berkembang istilahnya ya. Tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu bertambah jumlah maupun ukuran, gitu ya, tumbuh. Kalau berkembang
itu meningkat fungsinya dan tugasnya di dalam sel. Nah, ini kalau tumbuh dan berkembang. Nah, nah ini diferensiasi ini yang eh, menjadi prinsip di dalam tumbuh dan kembang sel. Ya, kalau melalui perubahan, berarti terjadi diferensiasi selnya. Berkembang, ya, tumbuh dan kembang terus. Ya. Nah, ini perubahan sifat dan fungsi sel ini salah satu karakteristik dari vitamin A yang dapat terjadi pada tiap perkembangan tubuh. Jadi pada saat perkembangan terjadilah diferensiasi sel, fungsinya, ya, sifatnya. Akibatnya apa? Sel itu sangat membutuhkan vitamin A, ya. Jadi kan sangat prinsip gitu ya, fungsinya sangat bermanfaat. Nah, jadi kalian itu sebagai makhluk hidup kita ya, itu mengalami tumbuh dan kembang, ya, mengalami tumbuh dan kembang. Kalau pertumbuhan ada batas, perkembangan nggak ada batas ya. Perkembangan itu bisa melalui latihan-latihan dari luar, jadi ditempa dari latihan luar atau memang yang secara otomatis memang program tubuh. Gitu. Nah, tetapi di dalam anunya juga hal-hal yang lain ya, itu juga mengalami tumbuh dan berkembang. Ya, apabila terjadi pertumbuhan yang berlebihan dari sel, misalkan, nah tubuh itu memberikan respon bahwa ini ada kelebihan, misalnya. Ya, misalnya dia kelebihan, akibatnya timbul benjolan tubuh. Di tubuh kita itu ada benjolan misalkan, seperti tumor ya. Nah, kalau melalui diferensiasi terus-menerus ya, menjadi ganas selnya itu biasanya jadi sel kanker gitu ya. Hmm. Nah, ini karena itu tubuh itu punya namanya program sel death atau sel death ya, kematian sel. Jadi kalau sudah berlebihan, tubuh itu nanti mematikan sendiri sel-selnya. Namanya sel death. Ya, itu apa namanya? Respon tubuh untuk mengatur keseimbangannya itu namanya. Itu namanya sel death. Ya, sel death itu yang otomatis tubuh lakukan apabila terjadi kelebihan atau ya, kelebihan sel ya, ukuran dan jumlahnya itu ya. Nah, kalau misalkan sampai jadi kanker itu yang sangat berbahaya. Sampai sekarang belum ketemu obatnya. Misalnya kanker, sel kankernya nggak bisa dengan dengan program sel death biasa itu ada ya, namanya apa? Sel death program tubuh itu namanya apoptosis ya. Apoptosis. Kebetulan penelitian saya juga ada kaitannya sama apoptosis dulu itu. Waktu saya masih mengambil S3 ya. Biasanya itu karena radikal bebas juga ya. Ya, karena itu kalau antioksidan yang secara alami ada dalam tubuh tidak bisa mengatasi, harus ada suplemen dari luar untuk tambahan antioksidan. Jadi kalau sudah kanker, mencegah kanker ya sebaiknya ya antioksidan itu memang ya. Itulah penelitian saya itu dari manggis ya, dari kulit manggis. Memang dia sangat dahsyat ya, santonnya manggis itu, kulit manggis itu. Nah, ini bisa kalau kelebihan dosis, tapi ada dosis juga ya, walaupun herbal itu ada dosis ya. Jangan dikira Anda minum jamu atau apapun, tidak ada dosis ya. Unlimited dosis tidak ada ya. Jadi walaupun alami ya harus ada dengan dosis. Ya. Harus dengan dosis. Karena kalau berlebihan nanti program sel death-nya itu malah keterlanjuran, lewat sudah. Dalam artian apa? Sel-sel sehatnya juga mati ya, mati. Jadi sel-sel yang sehat, bukan sel yang rusak atau yang aus itu akan mati juga. Kalau dosisnya berlebih, ini saya cerita sedikit tentang sel ya. Jadi sel itu sangat sangat amazing ya. Kalau misalkan kalian terlalu banyak makan atau banyak terpapar bahan kimia, nah ini terpapar rokok, ini bisa.
Ya, jadi ditemukan beberapa penelitian itu yang suka merokok, itu terjadi kanker di saluran pernapasannya atau organ-organ pernapasan, sistem pernapasan. Memang ada yang apa? Yang nggak merokok tapi kena kanker pernapasan. Ada. Cuma kan ya yang paling besar pemicunya itu ya dari situ, berkorelasi positif. Nah, ini kaitannya sama diferensiasi sel. Makanya vitamin A ini juga yang mengontrol, mengorganize daripada proses diferensiasi sel supaya pada taraf seimbang gitu ya. Nah, ini sangat penting ya. Kemudian kekebalan tubuh. Nah, ini kekebalan tubuh ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi sel-sel imun ya, sel-sel imun dalam bentuk yang mana? Karena sel imun itu banyak ya. Ada limfosit B ini. Jadi dia retinol itu di limfosit B. Jadi leukosit yang berperan di dalam proses kekebalan secara hormonal, retinol ya. Nah, kalau kekurangan vitamin A menurunkan respon antibodi yang bergantung kepada sel sel T ini. Ada lagi sel yang lainnya, namanya sel T. Jadi limfosit yang berperan pada kekebalan secara sel atau seluler ya. Nah, kemudian ada lagi pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi sintesis protein. Dengan demikian, ya, berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan sel epitel yang membentuk tubuh. Jadi, dia berpengaruh juga terhadap sintesis protein. Sintesis protein jadi di mana nih? Saya tanya. Minhatus, Minhatus. Mana Minhatus? Sintesis protein terjadi di mana? Mana Minhatus? Iya, Bu. Sintesis protein terjadi di mana? Di ribosom, Bu. Sitoplasma. Lama sekali jawabnya. Ini saya ingatkan ya, kalian itu belajar ini juga sambil buka-buka tentang materi sel ya. Jangan lupa organela seluler itu, sintesis protein itu jangan jangan lupa ya. Kaitannya sama apa ini? Seina atau Nuraini, Nuraini aja, Nuraini Vania. Kaitannya dengan apa? Sintesis protein. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan apa, Mbak? Ini ada nggak nih Nuraini ini? Nuraini Vania. Nuraini. Ya Bu, mohon maaf tadi habis izin ke kamar mandi sebentar. Oh, Hmm. boleh diulang pertanyaannya Bu? Nah, sintesis protein itu kaitannya sama apa?
Hubungannya sama apa? Untuk itu, Bu, dalam proses pembuatan RNA. RNA sama DNA sama nggak? Kalau RNA sama DNA itu sebenarnya hampir sama, Ibu. Cuman DNA itu fungsinya itu dia itu membawa sifat genetik. Jadi dia itu menurunkan sifat genetik. Sedangkan kalau RNA itu tidak. Tuh. Nah, itu anak-anak yang nggak tahu, kan nggak tahu ya. Jadi, bukan yang nggak tahu, tapi nggak tahu prinsip konsepnya itu ya. Konsepnya itu apa ya? DNA itu kan membawa informasi genetik ya. Informasi genetik itu ada di dalam DNA dan itu diturunkan. DNA sama RNA, ya prinsipnya itu sama, cuma ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaannya pasti. Makanya namanya dirubah ya. Bukan DNA lagi tapi RNA. Pada saat dicatat ya, baca itu sintesis protein SMA itu lo sudah dapat. DNA itu informasi genetik yang pasif, dia tidak mobile, tidak bergerak. Ya. Itu ada di dalam inti sel, ingat itu ya. Nah, namanya sintesisnya ada di ribosom, berarti kan harus bergerak DNA itu, informasinya. Semua informasi itu harus disampaikan bergerak, tidak ada informasi cuma menetap di satu tempat, itu prinsip ya. Jadi DNA itu ada di inti sel dan harus terjadilah pembuatan sintesis protein itu di ribosom, makanya harus dirubah dulu menjadi RNA, informasi genetik yang sifatnya itu mobile, jadi bentuknya menjadi RNA. Kalau tetap DNA tidak bisa bergerak dia, tetap aja di inti sel. Sintesis protein nggak akan terjadi kalau nggak bergerak informasi itu. Ngerti ya? Mulai ini. Halo? Halo? Iya, Bu. Mengerti atau belum? Mengerti, Bu. Nah, jadi kalian itu dari dulu DNA, DNA, RNA, DNA, nggak tahu tapi konsepnya itu. Ini saya tanya sekarang juga, makanya masih salah. Ya, jadi sintesis protein itu terjadinya di luar inti, di ribosom. Oleh karena itu informasinya kan harus jalan ke situ. Makanya oleh enzim, dibantu oleh enzim polimerase namanya ya, DNA itu berubah menjadi RNA supaya informasi genetik yang ada di inti itu bisa sampai ke ribosom. Nanti kalian belajar lagi sintesis protein apa yang terjadi, tahap-tahapnya. Itu ya, jadi dia masuk ke dalam prosedur asam nukleat ya, pembentukan asam nukleat vitamin A ini. Asam nukleat itu hubungannya dengan DNA dan ya. Jadi vitamin A dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan sel epithel. Kemudian reproduksi juga butuh ya. Nah, ini sudah ditemukan di reproduksi tikus. Sebetulnya bukan hanya tikus, ini sudah terbukti di manusia ya. Tapi kalau saya cerita tatarannya tikus, jadi pembentukan sperma pada hewan jantan serta pembentukan sel telur dan perkembangan janin ya dalam kandungan membutuhkan vitamin A dalam bentuk retinol. Jadi banyak sekali fungsinya ya, terutama yang retinol ini. Saya lanjutkan ke metabolismenya. Jadi dalam makanan ada di dalam bentuknya tadi ya vitamin A itu dalam bentuk retinol, retinil palmitat dan beta karotin. Masuk ke pencernaan ya dalam bentuk masuk ke pencernaan supaya bisa diabsorb di dalam metabolisme ya. Dia harus berubah dulu menjadi retinol. Ini dibantu oleh
getah pankreas, enzim ya, hidrolase. Kemudian beta karoten ini dalam usus halus harus dirubah menjadi retinol, tapi dia nggak langsung, tapi harus jadi retinal dulu. Dibantu dengan enzim ini, dioksigenase yang ada di mukosa intestinal. Kalau ini ada di pankreas, getah pankreas. Nah, retinal ini rubah lagi menjadi retinol. Menggunakan juga dibantu oleh enzim reduktase. Kalau yang sudah dalam bentuk retinol, dia akan tetap jadi retinol. Kemudian di usus halus ini lokasinya ya, terjadilah metabolisme dan absorpsi. Nah, apabila terjadi kelebihan, disimpan di hati ya. Retinol ini harus dirubah menjadi retinol ester di hati. Dia nggak pecah dalam bentuk retinol. Makanya terjadi emulsifikasi dan absorpsi. Emulsifikasi ini kaitannya dengan empedu ya. Empedu. Empedu itu kan dekat sekali dengan hati ya. Cairan empedu yang dihasilkan oleh empedu. Ini, emulsifikasi ini. Emulsifier alami empedu. Dan absorb. Reesterifikasi bersama dengan asam palmitat. Nah, masuk ke dalam hati disimpan dalam bentuk retinol ester. Ini ke sini, dari sini ke sini itu ada hubungannya dengan proses emulsifikasi. Emulsifier. Oleh emulsifier alami. Itu empedu. Ya. Nah, karena apa? Eh, kaitannya sama lemak ya. Vitamin A itu kan larut dalam lemak. Nah, dia pada saat kan disimpan itu juga harus pada saat akan dimanfaatkan oleh tubuh harus dalam bentuk emulsi, nggak bisa ya. Oleh karena itu nanti ngikut itu vitamin A-nya ngikut karena ada di dalam situ ya. Hmm. Jadi lemak itu nggak bisa kok dalam bentuk emosi, tidak dalam bentuk emosi diabsorb di dalam tubuh tidak bisa ya. Jadi lemak itu agak panjang ya pencernaan dan metabolismenya. Jadi minyak yang kita minyak minyak dan lemak ya, lemak padat, minyak itu masuk ke dalam tubuh kita itu nggak bisa langsung ya, harus dalam bentuk emosi. Kalau saya analogikan itu bentuk emosi dari makanan itu contohnya adalah mayonaise itu ya. Mayonaise itu kalau dilarutkan di dalam air dia akan larut ya. Tapi kalau minyak, minyak pure minyak itu tidak bisa larut. Coba lihat ya, perhatikan kalian minyak itu bisa nggak larut dalam air? Kan tidak bisa. Nah, kalau baru dikasih emulsifier, baru dari bisa dia bersenyawa dengan air atau larut dalam air. Misalkan dikasih sabun deterjen, misalkan ya. Tapi kalau sabun deterjen kan nggak mungkin ya. Sabun deterjen itu namanya emulsifier. Kalau di luar ya, emulsifier. Kalau dalam tubuh emulsifiernya apa? Empedu. Gitu. Sehingga nanti dia bisa larut dan diabsorb. Nah ini di hati harus dalam bentuk retinol ester. Tapi sebelumnya sudah harus mengalami emulsifier dan diabsorb. Ya. Kemudian retinol apabila dibutuhkan lagi harus dikeluarkan lagi ke darah nih ya. Tetapi retinol ini juga nggak bisa sendirian, dia harus dibawa oleh protein transport namanya retinol binding protein ini RBP atau dibawa oleh yang transportnya itu adalah RBP dan transtiretin ya. Jadi dua ini itu alat transport. Jadi kalau nggak pakai dua ini nggak bisa ya, nggak bisa dia jalan-jalan di plasma darah itu retinol. Jadi berdasarkan cerita saya itu ya, nah ini ya sudah ini berikatan ya dalam dua bentuk ini baru nanti masuk ke penggunaannya di sel-sel tepi misalkan ya, sel epitel, sel sasaran, sebagai reseptor pada proses melihat. Nah, dari cerita saya ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Azah, Afifah,
Mohon maaf Ibu, bisa diulang pertanyaannya tadi sinyalnya hilang. Dari cerita saya tadi, apa yang bisa Aziza simpulkan? Silakan. Ya, bisa nggak? Apa Metabolisme, kesimpulannya? metabolisme vitamin A itu vitamin A dari bentuk retinol, retinil palmitat, dan beta karoten itu diubah-ubah bentuknya melalui serangkaian proses melewati usus halus, hati, darah, sehingga dapat dimanfaatkan untuk sel-sel saraf tepi seperti sel epitel, sel sasaran lain, fotoreseptor, gitu. Oke, ya. Tapi nanti kalau ujian nggak bisa secara general seperti itu diubah-ubah ya bentuknya disebutkan sedikit gitu ya. Kemudian ketergantungan retinol itu terutama dalam proses transportasi itu pada protein ini ya. Saya sudah bilang ini key-nya ini protein RBP ini. Benar juga tapi belum spesifik gitu ya. Jadi kesimpulan itu harus kalian lebih detail juga tapi secara singkat itu yang nggak mudah ya. Menyajikan dalam bentuk ringkas tetapi padat gitu ya. Jadi retinol itu nggak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan protein dalam bentuk RBP ataupun transthyretin. Jadi apabila seseorang itu kekurangan protein, biasanya nanti berdampak kepada status vitamin A di dalam tubuhnya juga rendah, gitu ya. Karena nggak ada yang ngangkut. Ya, ini. Jadi menu yang dianggap empat sehat lima sempurna itu memang wajib atau menu seimbang itu ya harus wajib karena ada sistem kerjasama dalam tubuh kita antara zat gizi yang satu dengan zat gizi yang lain. Jadi kekurangan vitamin A bisa terjadi apabila kekurangan protein misalnya. Jadi bukan karena semata-mata cuma kekurangan vitamin A, tetapi kekurangan zat gizi yang lain. Itu ya. Ini. Nanti itu vitamin D juga yang ngangkut itu kita protein juga ya. Jadi kalian harus betul-betul jadi apa namanya konsep dalam pemikiran Anda bahwa zat gizi itu sangat penting, harus lengkap ya, tidak boleh dipilih-pilih, tidak boleh ya. Karena tadi adalah apa interdependensi antara yang satu dengan yang lain ini ya kesimpulan yang saya harap gitu ya. Memang sudah betul tapi nanti ke arah yang sana gitu ya. Saya lanjutkan ya. Kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti kalau ujian harus bisa menjelaskan ya. Soalnya itu jarang yang apakah, siapakah, di mana, enggak ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak analisis itu biasanya jarang. Yang ditanyakan itu proses apa? Pertanyaan yang sifatnya menganalisis. Gak usah kalian, apalagi saya, pertanyaan ujiannya kayak apa, udah bisa dibayangkan. Malah teorinya sudah hafal, tapi menganalisisnya itu loh, dikasih soal analisis tidak bisa. Itu ya, nanti kalian makanya kalau belajar itu tidak boleh hanya sepotong-sepotong. Nanti kalian lihat lagi ilmu selnya, lihat lagi anatomi fisiologi tubuh manusia itu, sehingga nanti timbul pemahaman yang komprehensif, gitu ya. Karena ilmu ini tidak mungkin
Kalian cuma ngapal itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Selain hafal istilah-istilahnya harus mengerti itu, ya. Nah, tadi itu secara detail ini ya. Nah, ini ya. Jadi intestinal lumen ya di usus halus misalnya dalam yang kita dapatkan dari makanan, misalnya dalam bentuk retinol ester, ini harus diserap dalam bentuk retinol. Ini sudah tadi ya. Kemudian dari tumbuh-tumbuhan dalam bentuk karotin ini bisa harus dibentuk lagi, harus dirubah lagi jadi retinal. Nah, dari retinal baru menjadi retinol, di enterosit ya, sel-sel yang untuk absorpsi ini. Dan retinol ini dalam bentuk retinol juga. Kemudian harus dirubah menjadi retinol ester, ya, yang kaitannya nanti kalau dia berkolaborasi ada di dalam lemak nih ya. Retinol ester itu ya. Nah, ini. Jadi retinol ester ada yang karotenoid sudah dalam bentuk karotin, nanti dia akan masuk ke dalam kilomikron ya. Kilomikron itu lemak ya. Lemak yang ada di plasma darah. Jadi saya jelaskan sedikit ini. Kemudian baru nanti masuk ke sistem limfatik. Nah, limfatik baru masuk ke sistem peredaran darah. Nah, apabila akan disimpan ya, ini biasanya dirubah lagi jadi retinol ester. Retinol ester apabila akan dimanfaatkan lagi dan ada kebutuhan tubuh, ini dirubah lagi menjadi retinol, tapi harus apa, diangkut oleh RBP ini, masuklah dia ke dalam darah, baru nanti sampai ke sel target, itu ya. Ini kilomikron ini kaitannya sama lemak ya, lemak yang ada di plasma darah. Bentuknya ini dia ukuran partikelnya paling besar, gitu ya. Jadi ukuran partikel itu menentukan lemaknya jahat apa lemak baik yang ada di dalam darah. Nah, di dalam darah itu biasanya di dalam bentuk berikatan dengan protein, makanya ada istilah lipoprotein. Karena harus masuk ke dalam plasma darah, lemak itu harus berikatan dengan protein transport. Nah, lagi ya, tadi kan retinol aja membutuhkan RBP. Lemak pun masuk ke dalam plasma darah itu harus berikatan dengan protein. Protein itu bisa dengan dapat juga dikatakan sebagai emulsifier juga, protein ya. Karena tanpa protein tidak dapat diangkut dalam darah, lemak itu. Nah, istilah-istilahnya itu ada kilomikron, ada VLDL, ada LDL, dan HDL. Itu merujuk pada ukuran partikelnya. Partikel yang paling besar itu kilomikron, yang berkolaborasi dengan protein. Kemudian VLDL, ukuran yang terbesar kedua adalah very low density lipoprotein, VLDL. Kemudian ukuran yang terbesar ketiga adalah LDL, low density lipoprotein. Kemudian yang paling kecil ukuran partikelnya adalah high density lipoprotein. Itu ingat-ingat ya, ada lemak jahat, lemak baik. Itu tadi yang saya ceritakan tadi itu. Ya kalau Anda masuk rumah sakit, jangan sampai ya sebelum mendalik, itu biasanya diukur itu masuk ke lab. HDL-nya tinggi nggak? LDL-nya tinggi nggak? Jadi kalian bisa membaca ini HDL maksudnya apa sih? Ya, lemak baik, lemak jahat, nah itu tadi yang larut di dalam plasma darah berdasarkan ukuran partikelnya. Yang paling kecil itu yang paling baik, ya. Nah, namanya HDL. Ya. Jadi pada tataran kilomikron dia sudah bisa masuk nih, untuk bisa memasuki sistem limfatik, ya. Kemudian, nah ini sudah ya, ini sudah saya ceritakan ini. Sumbernya banyak ini ya. Ada susu, keju, kuning telur, hati, ikan. Ikan itu karena dia mengandung lemak tidak jenuh misalkan banyak ya. Biasanya kandungan retinolnya juga tinggi ya.
Ada juga di sayur-sayuran dan buah-buahan, kuning dan merah. Itu karotidnya itu ya. Yang tinggi. Nah, ini ya, kalau yang tinggi 20.000 mikrogram per 100 gram. Satuannya se, apa, ekivalen dengan retinol namanya RE ini ya. Retinol ekivalen. Kalau sedang retinol ekivalennya antara 1.000 sampai 20.000 mikrogram per 100 gram. Ini ada di mana saja ini kalian lihat ya. Kemudian rendah, RE-nya kurang dari 1.000. Retinol ekivalen ini ada di mana saja. Ada pertanyaan? Belum ada, Ibu. Nah, kita sampai ke vitamin D ini ya. Jadi vitamin D adalah nama generik dari dua molekul ergokalsiferol dan kolkalsiferol, D2 dan D3. Vitamin D hadir dalam fraksi sterol dalam jaringan hewan di bawah kulit dan tumbuhan dalam bentuk 7 dehidrokolesterol dan ergosterol. Ya. Jadi kalau dalam hewan ya beda sama yang di tubuh tumbuhan. Nah, fraksi sterol sama yang tumbuh-tumbuhan 7 dehidrokolesterol atau ergosterol. Nah, ini kalau ergo berarti pada tumbuhan. Kalau yang pada hewan, apa ya? Apa nih? Kolkalsiferol. Ya. Nah, keduanya membutuhkan radiasi sinar ultraviolet untuk mengubahnya ke dalam provitamin D3 dan D2. Jadi harus ada apa? Radiasi sinar ultraviolet tuh supaya bisa dirubah menjadi provitamin D3 dan D2. Kalau D2 itu ergokalsiferol terdapat di dalam nabati ya. Kemudian D3 7 dehidrokolesterol banyak terdapat minyak hati ikan pada hewan ini. Ini strukturnya ya. Strukturnya ini. Ada O, ada H, ya. CH3 metil ya. Fungsinya ya membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan C. Kemudian fungsi khususnya membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk diendapkan dalam proses pengerasan tulang. Ya. Jadi dia mengatur kalsium dan fosfor, dia membutuhkan berkolaborasi dengan kalsium dan fosfor untuk proses pengerasan tulang, gitu ya. Nah, kalau pada orangnya, Pak ibu-ibu yang menopause, itu biasanya kalsium tubuhnya juga berkurang, gitu ya, karena sudah menopause, katanya dengan menurunnya kadar hormon apa hormon estrogen, gitu ya, yang membantu mengoptimalkan kalsium, ya, penyerapan kalsium. Oleh karena itu pada apa namanya peluang atau resiko terkena kekurangan vitamin D itu lebih besar pada yang wanita yang sudah menopause. Nah, ini terkena apa lagi ya wanita itu banyak terkena apa ya osteoporosis itu ya osteoporosis. Sifat vitamin D ya berbentuk kristal putih tidak larut di dalam air tetapi larut dalam minyak dan zat pelarut lemak. Ya. Tahan terhadap panas dan oksidasi. Ya. Jadi penyinaran ultraviolet ini meningkatkan aktivitas vitamin D ya. Tetapi kalau terlalu kuat dan terlalu lama terjadi pengerusakan dari zat-zat tersebut malahnya. Jadi jangan terlalu kuat dan terlalu lama. Juga jamnya kan ada ya. Ultraviolet itu kalau lebih dari jam 9 katanya malah menimbulkan kanker kulit ya kalau terlalu lama. Nah, mekanisme aktivitas esensialnya menyerupai hormon tiroid. Jadi
aktivitasnya itu hampir menyerupai kerja hormon pertumbuhan gitu ya, hormon tiroid. Kemudian absorpsi, transportasi dan penyimpanan ya diabsorb dalam usus halus bersama lipida dengan bantuan cairan empedu. Tadi ya, sudah ya. Empedu itu sebagai emulsifier karena dia ada di dalam lipid. Kemudian vitamin D dan bagian atas usus halus diangkut oleh D plasma binding protein juga ya. Jadi dia butuh D BP ya. D plasma binding protein, dia protein ya. Ke tempat penyimpanannya di hati, kulit, otak, tulang, dan jaringan yang lain. Ya, jadi butuh protein juga untuk mengangkut. Kemudian absorpsi vitamin B pada orang tua kurang efisien bila kandungan kalsium makanannya juga rendah. Jadi orang tua, terutama ibu-ibu ya karena nggak jarang bergerak ya, jarang keluar rumah, kadang juga vitamin D-nya itu kurang teraktivasi oleh sinar ultraviolet, apalagi yang ibu-ibu juga estrogennya rendah, sehingga peluang atau resiko vitamin D di dalam tubuhnya itu statusnya rendah ya lebih besar dibanding yang masih muda. Nah, ini. Selain dari itu absorpsi vitamin D-nya juga ini ya, kurang efisien karena absorpsi zat gizi pada orang yang sudah tua itu mengalami aging ya, penuaan itu absorpsinya juga berkurang banyak ya, kurangnya banyak kemampuan sel itu sangat menurun, tidak ada yang masih seperti orang muda itu tidak ada ya. Jadi akibatnya apa? Kalsiumnya menjadi statusnya juga ikut rendah ya. Kemudian kolkalsiferol atau D3 dibentuk di dalam kulit oleh bantuan sinar UV dari 7 dehidrokolesterol ya. Sinar matahari juga mengubah provitamin D3 menjadi bahan yang tidak aktif. Nah, ini ya. Banyaknya provitamin D dan bahan aktif yang dibentuk tergantung pada intensitas radiasi sinar ultraviolet. Nah, karena terlalu banyak misalkan ya, terlalu lama ini menjadi tidak aktif nanti. Saya. Jadi faktor lain yang berpengaruh dalam pembentukan provitamin D3 adalah terjadinya pigmentasi ya, kemudian penggunaan alat penahan matahari ya, itu ya. Misalnya kita pakai apa ya, penahan matahari namanya apa sih? Saya lupa di kosmetik gitu ya. Apa namanya itu yang kalian suka pakai kosmetik itu? Tabir Sunscreen, surya Bu. ya. Nah itu. Dan lama waktu penyingapan matahari itu ya. Nah ini ya, jadi ergosterol ya secara reversibel dan ya ada apa sinar ultraviolet ya, sinar ultraviolet menjadi pre-D2. Kemudian secara reversibel juga dikasih panas ya, terpapar oleh panas menjadi D2. Jadi pre-D2 jadi D2 ya. Sama juga ini dehidrokolesterol dengan bantuan UV ya, ini juga menjadi pre-D3. Kemudian dengan panas, tertutup oleh panas secara reversibel menjadi D3 ya. Sumbernya adalah sinar matahari melalui sinar matahari dan makanan. Sumber vitamin D diperoleh dari makanan hewani, merupakan sumber utama vitamin D dalam bentuk kolkalsiferol, yaitu kuning telur, hati, mentega, minyak ikan. Defisiensinya itu ya penyakit itis pada anak dan osteomalacia pada orang dewasa ini penyakit tulang ya. Kelainan disebabkan oleh pelunakan tulang yang terjadi akibat kekurangan kalsium dan fosfat. Jadi ikan berlemak, kuning telur, dan hati merupakan sumber vitamin D yang baik. Baik ya.
Sampai di sini sampai jam berapa nih kita ya? Dulu. Yang diskusi ada berapa kelompok? Ada dua, Ibu, kelompok 1 dan 2. Mm-mm. Mm-mm. Sampai jam berapa kita, Mbak? JB ya, Cika ya. Kalau 3 SKS berarti 2 jam setengah itu sampai jam 11.30, Ibu. Mm-mm. Oke, jadi mulainya jam berapa namanya? Tadi mulai Nah, jam 9. ya maksud saya itu nanti diskusinya ya. Ini sebentar ya. Diskusi dulu apa? Nanti diskusinya kan dua ya. Nanti saya lanjutkan minggu depan. Ya. Oke ya, diskusi ya. Dua kelompok ya. Sudah siap? Ingat-ingat sampai vitamin E ya, vitamin E. Monggo silakan. Kok yang akan presentasi? Kita, Baik, sebelumnya saya izin untuk membuka sesi diskusi mingguan ini, Ibu. Sebelumnya iya, kami iya. dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait vitamin larut air. Berikut adalah kelompok kami. Ya. Jadi sebelumnya vitamin larut air merupakan vitamin yang dapat larut atau dapat terlarut dalam air, yang sehingga dapat mudah diserap dalam tubuh dan vitamin larut air ini tidak disimpan dalam tubuh dalam jumlah yang besar. Vitamin larut air ini biasanya itu dikonsumsi itu berasalkan dari bahan-bahan pangan yang di luar atau tidak dapat diproduksi oleh tubuh itu sendiri. Vitamin larut air ini memiliki nutrisi yang penting dalam bahan pangan. Karena selain itu dalam tubuh itu juga sangat penting karena bisa berperan sebagai koenzim dalam metabolisme tubuh manusia dan memiliki kegunaan yang sangat penting yaitu bisa digunakan sebagai pewarna makanan, antioksidan, dan bahan tambahan nutrisi dalam makanan. Jenis vitamin ini itu ada dua, yaitu vitamin B kompleks seperti B1 yaitu tiamin, B2 riboflavin, B3 itu niacin, B6 itu piroksidin, B9 asam folat, kemudian ada juga B12. Selain itu juga terdapat vitamin C. Untuk detail dan penjelasan lebih lanjut terkait pembahasan kami dalam vitamin larut air ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya berikutnya. Terima kasih.
Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu apakah bagian-bagian tanaman Amortus spinosus mengandung senyawa polifenol bioaktif dan vitamin B yang larut dalam air yang dapat divalidasi secara kimiawi. Yang kedua yaitu apa keunggulan dari penggunaan molekular impermeate polymers dalam analisa vitamin larut air. Dan yang Ini ketiga judul yaitu artikelnya mana nih? Judul artikelnya mana, Mbak? Judul artikelnya dulu ya. Mana? Judul artikel. Ya, Ibu, sebentar. Ada di daftar pustaka, Ibu. Nah, itu harus ditampilkan awal ya. Jadi ini paling penting ini karena implementasi dari yang saya ajarkan gitu ya. Jadi itu nanti anu ya, ditampilkan di awal. Oke, langsung. Jadi nanti direvisi ya PPT-nya itu. Ya, baik, Ibu. Ya, lanjut dilanjutkan. Jadi kita membicarakan cukup artikelnya saja, enggak usah teori-teori yang saya tadi ajarkan itu enggak perlu ya. Cukup artikelnya saja. Enggak lanjut. baik, baik saya lanjutkan untuk rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah bagian-bagian tanaman Amortus spinosus mengandung senyawa polifenol bioaktif dan vitamin B yang larut dalam air yang dapat divalidasi secara kimiawi. Yang kedua, apa keunggulan dari penggunaan molekular impermeate polymers dalam analisis vitamin larut air? Dan yang ketiga, bagaimana cara mengembangkan metode HPLC yang cepat, akurat, dan valid untuk penentuan simultan 5 vitamin yang larut dalam air, yaitu B2, B3, B6, B9, dan vitamin C dalam buah jamu biji. Next. Dan untuk tujuannya sendiri yaitu dapat mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada tanaman Amaryllis spinosus yang mengandung senyawa polifenol bioaktif dan vitamin B yang larut dalam air yang dapat divalidasi secara kimiawi. Yang kedua, dapat mengetahui keunggulan dari penggunaan molecular impermeate polymers dalam analisis vitamin larut air. Dan yang ketiga, dapat mengetahui cara mengembangkan metode HPLC yang cepat, akurat, dan valid untuk penentuan simultan 5 vitamin yang larut dalam air dalam buah jamu biji. Untuk selanjutnya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Jurnal yang pertama itu terkait dengan WSV atau Water Soluble Vitamins yang penting untuk fungsi fisiologis dan metabolisme. Kemudian yang kedua adalah vitamin larut air sulit dianalisis karena tidak stabil terhadap pH, cahaya, oksigen, dan suhu tinggi. Kemudian jurnal yang pertama menggunakan metode HPLC. Ya, terus kemudian ada jurnal yang kedua sama dengan menggunakan analisis teori WSV, kemudian ada dampak kekurangan vitamin yang akan menyebabkan penyakit seperti beriberi, anemia, dan pellagra. Kemudian yang jurnal kedua ini menggunakan metode MIPS yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kemudian jurnal yang ketiga mengenai bayam berduri serta vitamin B kompleks. Ketiganya berfokus pada pentingnya vitamin larut air dan akibat dari kekurangan vitamin yang larut air bagi tubuh. Next. Untuk objek penelitiannya, pada jurnal yang pertama, buah dengan varietas guava dianalisis kandungan vitamin B kompleksnya dan vitamin C dengan metode HPLC PDA. Kemudian
Jurnal yang kedua dengan objek penelitian vitamin larut dalam air yang dianalisis dengan menggunakan metode MIPS. Kemudian jurnal yang ketiga menggunakan metode dengan objek penelitian berbagai bagian tanaman Amaranthus spinosus atau bayi yang berduri dari daratan gangga dianalisis kandungan vitamin B kompleksnya menggunakan RPN. Next. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian atau Guava Vitamins by HPLC. Di sini penelitian ini mengembangkan metode kuantitatif untuk menganalisis kandungan vitamin pada buah jambu menggunakan teknik HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Penelitian ini sendiri bersifat eksperimental dengan pendekatan isokratik, itu menggunakan komposisi pelarut yang konstan selama proses analisis. Parameter HPLC ini dioptimalkan, termasuk beberapa parameternya itu pemilihan kolomnya, pH, jenis pelarut ya, dari campuran metanol dan TFA, kemudian laju alir atau flow rate, dan juga panjang gelombang deteksi yang digunakan atau 265 nm. Sampel ini kemudian disiapkan dengan mengekstrak vitamin dari jambu biji menggunakan air serta pelarut basah atau air deionisasi. Analisis kuantitatif yang dilakukan menggunakan detektor photodiode array atau PDA yang mampu mendeteksi berbagai senyawa dalam waktu bersamaan. Dan untuk menjamin keakuratan metode dilakukan validasi meliputi uji akurasi atau recovery, presisi baik antar maupun dalam hari, intra atau interday, kemudian uji ketahanan metode atau robustness. Next. Next slide. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Sampel buahnya diambil lalu diekstraksi menggunakan pelarut kimia, kemudian parameternya disesuaikan, lalu ada pencampuran larutan, pengukuran vitamin menggunakan detektor cahaya, kemudian uji validasi. Next. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang kami gunakan untuk Amaranthus spinosus Functional Food Analysis. Ini mengevaluasi potensi Amaranthus spinosus sebagai bahan pangan fungsional dengan meneliti senyawa bioaktif dan bioaktivitasnya. Sampel yang digunakan itu berupa daun, batang, dan akar tanaman yang diambil dari India dan telah diidentifikasi melalui standar BSI. Sampel ini dikeringkan, dihancurkan, lalu diekstraksi menggunakan metode Soclet dengan pelarut etanol sebanyak 95%. Analisis senyawa bioaktif ini dilakukan dengan menggunakan alat HPLC DAD yang mampu mendeteksi 21 jenis polifenol serta vitamin B kompleks dari B1 hingga B9. Selanjutnya dilakukan pengujian bioaktivitas meliputi uji antioksidan, antidiabetik, dan juga antiinflamasi secara in vitro. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode kromatografi fase balik atau reverse phase HPLC dengan pemisahan senyawa berdasarkan gradien pelarut yang bertujuan untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih detail dan terstruktur. Next slide. Kurang lebih seperti ini prosesnya, pengambilan sampel, kemudian pengeringan, penggilingan, dan tanaman supaya menjadi serbuk, kemudian diekstraksi menggunakan soklet dengan parut etanol, lalu analisis senyawa menggunakan HPLC untuk mendeteksi vitamin dan polifenolnya, kemudian terakhir ada uji laboratorium untuk melihat kemampuan antioksidannya secara in vitro. Next. Dan yang terakhir adalah polyphenol and antioxidant in legumes, chickpea atau bean. Penelitian ini tuh bertujuan untuk mengkaji kandungan polyphenol dan aktivitas antioksidan dari berbagai produk kacang-kacangan seperti chickpea, lentil, dan fava bean, baik sebelum maupun setelah proses pencernaan. Jadi tahap pertama ini mendesain model simulasi pencernaan secara in vitro. Kita meniru kondisi pencernaan lambung dan usus dengan cara menggunakan enzim seperti pepsin dan pankreatin, serta mengontrol pH untuk menyesuaikan kondisi biologis manusia. Sampel makanan ini kemudian diekstrak untuk memperoleh senyawa polifenol menggunakan pelarut metanol dan HCl, baik sebelum maupun sesudah pencernaan buatan. Analisis kandungan total fenol dan flavonoid dilakukan dengan metode spektrofotometri untuk mengukur aktivitas antioksidan. Digunakan juga dua metode yaitu DPPH dan ABTS yang dapat menunjukkan seberapa besar kemampuan senyawa dalam menangkal radikal bebas. Dan terakhir, pendekatan penelitian ini menganalisis bagaimana proses pencernaan buatan mempengaruhi perubahan kandungan zat gizi. Next slide. Ini adalah proses penelitiannya. Jadi yang pertama adalah makanan dari kacang ini dihaluskan. Yang kedua adalah simulasi pencernaan menggunakan enzim lambung. Yang ketiga, setelah pencernaannya selesai, senyawa polifenol ini diekstraksi. Dan kemudian yang keempat, kita
uji laboratorium dengan mengukur total kandungan flavonoid serta aktivitas antioksidannya menggunakan metode DPPH dan ABTS. Next. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian dari jurnal 1. Mengembangkan metode analisis simultan untuk 5 vitamin larut air pada buah jambu biji menggunakan HPLC dengan deteksi PDA. Metode ini efisien dengan waktu retensi di bawah 4 menit dan kondisi optimal menggunakan fase gerak metanol dan asam trifluoroasetat 20:80, kolom C18 serta suhunya 23 derajat Celcius. Hasil menunjukkan presisi dan akurat tinggi dengan pemulihan antara 95 sampai 102% dan konsentrasi vitamin C 277,6 mg per 100 gram. Metode ini cocok untuk analisis rutin vitamin dalam buah-buahan. Next. Kemudian hasil penelitian dari jurnal 2 membahas perkembangan penggunaan MIPS dalam ekstraksi dan penentuan vitamin larut air dari tahun 2001 hingga 2020. MIPS adalah polimer sintesis yang dirancang untuk mengenali molekul target tertentu seperti vitamin dengan spesifisitas dan selektivitas tinggi. Teknologi ini diterapkan dalam berbagai metode deteksi termasuk sensor elektrokimia, sensor optik, sensor berbasis massa, serta sebagai fasa stasioner dalam kromatografi. Keunggulan MIPS terletak pada stabilitas kimia dan termalnya, kemampuan penggunaan ulang, dan sensitivitas tinggi bahkan hingga tingkat nanomolar. Penggunaan MIPS dalam sensor voltammetrik dan impedensi elektrokimia telah menunjukkan kemampuan deteksi vitamin B1, B2, B6, B9, dan C secara akurat, menjadikan alternatif dan efisien dan ramah lingkungan untuk analisis vitamin dalam pangan dan sampel biologis. Next. Lalu hasil penelitian dari jurnal 3 yaitu mengeksplorasi potensi bayam berduri sebagai sumber vitamin larut air dan polifenol bioaktif dengan sifat antioksidan dan antiflasma menggunakan RPH-PLC. Studi ini mengukur kandungan vitamin B1, B2, B3, B6, dan B9 pada daun, batang, dan akar. Hasilnya menunjukkan korelatif positif antara kandungan vitamin dengan aktivitas antioksidan, antidiabetes, dan antilipid perioksidasi. Tanaman ini berpotensi besar sebagai makanan fungsional dan suplemen alami biayanya rendah dan mendukung penggunaan pengobatan tradisional, mencegah vitamin degeneratif. Next. Baik, adapun kesimpulan dari ketiga jurnal yang kami review, yakni yang pertama, metode HPLC ini fase terbalik yang dikembangkan mampu secara efektif memisahkan dan mengkuantifikasi vitamin larut air seperti B1, B2, B3, B6, B9, dan vitamin C secara simultan dalam sampel buah, jambu, dan sayuran. Validasi metode ini menunjukkan sensitivitas tinggi dengan batas deteksi rendah, linearitas yang baik dengan koefisien korelasi lebih dari 0,99 secara tingkat pemulihan vitamin antara 95 sampai 105%. Lalu kesimpulan jurnal kedua yaitu ini metode MIPS merupakan metode material selektif dan stabil yang efektif untuk ekstraksi dan penentuan vitamin larut air. Lalu MIPS ini menawarkan keunggulan dibandingkan metode konvensional karena lebih spesifik, dapat digunakan ulang, dan cocok untuk berbagai teknik analisis. Lalu jurnal yang ketiga yakni pada tanaman Amaranthus spinosus mengandung banyak
senyawa bioaktif seperti fenolik dan flavonoid, terutama di daun yang berperan sebagai antioksidan dan antidiabetes. Ekstrak dan akar efektif itu efektif untuk membersihkan radikal bebas dan mendukung pengobatan penyakit degeneratif. Dengan pelarut polar seperti metanol dan air, optimal untuk ekstraksi senyawa ini dengan menjadikan tanaman ini potensial untuk suplemen dan obat alami. Next. Berikut adalah referensi jurnal yang kami gunakan. Baik, Ini sebelumnya, 3 artikel ya? iya Ibu, 3 artikel. 3 artikel, oke. Nanti artikel aslinya tolong diupload ya, Baik Ibu. dilampirkan ya. Iya. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan. Baik, izin bertanya untuk kelompok 1. Apa keunggulan utama dari molecularly imprinted polymers dibandingkan metode ekstraksi konvensional dalam deteksi vitamin B kompleks? Terima kasih. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bukan pertanyaannya. Ini mungkin jangan lama-lama ya, nanti yang satu lagi kan belum tampil ya. Dikumpulkan dulu pertanyaannya. Saya Vivi dari NPM 9, izin bertanya. Apa tantangan dan peluang dalam mengembangkan produk pangan fungsional yang mengandung Amaranthus spinosus dan mempertahankan kandungan vitaminnya selama penyimpanan dan pengolahan? Baik, terima kasih Vivi atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kelompok kami izin untuk berdiskusi sebentar. Silakan yang paling muda dulu ya. Nanti yang biar nggak lama ya. Yang kelompok satunya. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Yvonne. Tadi itu keunggulan utama dari molecularly important polymers yaitu dibandingkan dengan metode ekstraksi konvensional dalam deteksi vitamin B kompleks, ya ini adalah kemampuannya untuk secara selektif dan spesifik mengikat vitamin B tertentu sehingga meningkatkan sensitivitas dan akurasi deteksi. Selain itu, MIPS ini memiliki stabilitas yang tinggi, tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim, dan dapat digunakan berulang kali tanpa kehilangan efektivitas sehingga lebih efisien dan ekonomis. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Vivi. Tantangan utama dalam mengembangkan produk fungsional dari Amaranthus spinosus yaitu menjaga kestabilan kandungan vitamin dan senyawa bioaktif selama proses pengolahan dan penyimpanan. Karena vitamin larut air seperti vitamin B mudah rusak oleh faktor seperti suhu, cahaya, dan oksigen. Selain itu, proses pengolahan yang tidak tepat dapat menyebabkan kehilangan nutrisi dan menurunkan manfaat kesehatan produk.
Namun peluangnya terletak pada potensi tanaman sebagai sumber bahan alami yang kaya antioksidan dan vitamin, serta meningkatkan permintaan akan makanan fungsional dan alami yang mendukung kesehatan. Penggunaan teknologi pengemasan dan metode pengolahan yang inovatif seperti pengeringan dingin atau penggunaan bahan pengawet alami dapat meningkatkan stabilitas kandungan nutrisi dan memperpanjang umur simpan produk. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Baik, Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Sudah selesai ya? iya Ibu Pertanyaannya sudah. semua kelompok tanya ya. Nanti nggak dapat nilai. Ada yang belum tanya kelompoknya? Halo? Ada yang belum tanya? Halo? Kelompok berapa yang belum tanya? Mana? Kelompoknya mana? Yang belum tanya kelompok berapa? Coba dilihat. Apa terdengar suara saya ya? Suara saya terdengar? Tidak. Dengar, Bu. Iya, yang belum tanya kelompoknya itu loh. Siapa? Kelompok berapa? Ini tadi sudah ya? Pertanyaannya apa tadi? Kelompok berapa dulu suruh nanya itu? Ini yang bertanya kelompok 1, Bu. Yang lain mana? Kan kelompoknya banyak. Untuk kelompok 2 tadi sudah 2 penanya. Kelompok 3. Permisi, saya ingin bertanya. Hmm. Saya harus tanya semua loh ya, minimal satu. Saya tanya aja di gruper harus tanya gimana? Ayo tanya. Tidak tanya, tidak dapat nilai sak kelompok itu nanti. Tanya. Kalau misalnya waktunya tidak notot, ditulis, itu ditulis tapi dijawab nanti sama kelompok penyaji. Ini karena belum masih ada satu lagi nih, grup yang belum. Nanti gini ya, kalian itu ngatur, kalau waktunya cuma 30 menit, itu presentasinya jangan kelamaan. Itu ya, jangan dibaca semua. Nanti kalian kalau latihan presentasi itu kalau skripsi, apapun, proposal, apapun, itu bukan seperti itu, copy paste ditaruh di anu. Itu kalau nanti ujian loh ya, kalau dinilai itu jangan kayak gitu bikin PPT itu. Dibaca semua, ya habis waktunya untuk presentasi. Akhirnya diskusinya tidak ada. Gak usah takut ditanya itu. Tanya ya dijawab, gitu aja. Ya, jangan penuh dengan tulisan. Kok saya penuh dengan tulisan ya karena memang untuk kelengkapan kalian supaya belajar. Kalau dinilai ya saya nggak bikin kayak gitu PPT. Nanti kalau terlalu singkat-singkat kalian bingung nanti. Itu kalau kalian ini ya sarannya saya untuk ujian yang dinilai itu presentasi nggak bisa caranya kayak gitu tuh. Terlalu banyak tulisan. Tuh. Nanti di metodologi penelitian itu kalian diajari gimana cara bikin PPT yang benar itu.
Itu nanti kalau kalian presentasi, nggak bisa caranya gitu. Mana yang belum bertanya? Tulis kelompok berapa saja itu. Halo, halo. Agak cepet ya, ini nanti kelompok yang lain itu loh, belum tampil. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, bisa di Bukan mungkin itu harus, nggak bisa mungkin. Kok mungkin? Kalau nggak tanya, tulis, nggak mau saya. Harus tanya. Kok mungkin loh? Udah saya Saya dari bilang. kelompok tanya, Bu. Ya nanti aja ditutup saja ini. Nanti karena sudah jam segini, kelompok satunya ya. Ditulis. Yang belum banyak ya masih. Ada 5 apa 4 itu ya. Kalian kalau nggak tanya, itu berarti nggak nyimak. Kalau nggak nyimak, berarti nggak mudeng, nggak dapat manfaat. Ini kan saya selalu ya. Jadi teori langsung implementasinya di artikel. Jadi supaya paham itu loh. Kalau cuma teori saya tok, kalian pasti nanti nggak paham. Terus masih nanti di rumah nggak dibaca lagi. Saya niat saya itu harus kalian paham gitu loh, paham. Kalau cuma sekali pertemuan, saya cerita yang panjang lebar tadi, ya wassalam nanti. Kalian belajar lagi di rumah loh ya. Ini saya biokimia, gizi, atau apapun nanti materi-materi itu, tolong di rumah dibuka. Jangan taruh nanti selesai wassalam, nanti baru ujian dibuka lagi. Ya enggak paham kalian. Jadi nanti ini juga bukan anak SMA loh kalian. Sudah harus paham, karena setelah ini kalian cari pekerjaan. Cari pekerjaan enggak paham tuh ya apa? Jadi R&D katanya. Jadi QA. Itu kok nggak paham ya apa? Itu kan tinggi banget itu loh. Cita-citanya kalian itu. Mau jadi QA, mau jadi R&D. Tapi nggak paham mau jadi gimana terusan. Ini kan sekali lagi bukan kalian sudah masuk dunia kerja loh. Jadi kalau nggak paham ya nanti saya lagi yang di siapa yang ngajar di sini. Ya tapi yang nggak akan tanyakan itu. Nanti tulis nih, ditulis. Tanya itu. Tanya aja kok nggak tanya. Ya, mana kelompoknya? Ini Bu Mbak, Yunita agak judes nih. Ya, judes supaya kalian bisa, bukannya judes jadi supaya kalian tidak bisa. Tulis ya, nanti kelompok berapa saja tuh sebutkan Mbak Nuraini. Nuraini. untuk kelompok yang belum bertanya itu ada kelompok 3, 4, 5, sama 6, Ibu. Jadi Nah, ini tuh. saya izin bertanya, Ibu. Untuk pertanyaannya itu nanti kami tulis, kemudian kami jawab gitu ya. Ya, Nanti dilampirkan ya, di... nanti dilaporkan ya. Iya, terima kasih, Ibu. Ya. Jadi gini ya, bobotnya ini 3,5 SKS, 3,5 ya, 3 SKS, 3,5. Nah tuh, berarti kan tinggi nih bobotnya materi ilmu gizi ini. Kalau kalian jadi teknologi pangan, itu kan berkutat di pengembangan produk pangan. Produk pangan itu apa yang dikaji? Ya kandungan gizinya itu. Kandungan gizinya nggak paham, biokimianya nggak paham. Habis kalian. Ya, nih Isma, Nuraini, Vivi, apalagi nih saya sebut nih, ya. Ngerti? Jelas ya? Siap, mengerti, Ibu. Jelas. Hmm. Kalau ilmu gizi saya main-mainan, nggak paham-paham. Udah tahu saya nanti yang mau ngomong. Kalau ujian ditanyakan lagi. Prosesnya gimana reaksinya, biokimianya nggak mudeng. Ini nggak mudeng. Itu kayak kakak-kakak kelasnya itu yang telat-telat lulusnya itu. Karena nggak fokus. Akhirnya lupa semua. Waktu ujian nggak bisa jawab, ini nggak bisa jawab, ini nggak bisa jawab. Nanti kalian paling pasti tahu ya. Nanti kalau kalian ujian, itu, itu penguji-pengujinya itu kritis-kritis nih orang TP ini. Saya lihat sendiri itu. Ya,
Kalian main-mainan ilmu gizi, biokimia main-mainan, apa-apa main-mainan. Nggak tanya, nggak ngerti, dibiarin. Habis kalian nanti. Ya, sukanya penelitian eksperimental, pengembangan produk. Tapi kalian nggak nguasai. Gimana sih reaksinya pati di dalam tubuh? Reaksinya pati dengan flavonoid atau dan lain sebagainya. Nggak paham. Udah habis kalian nanti. Ini saya ngomong apa adanya ya. Kalau sudah masuk ke teknologi pangan, harus siap ini materi biokimia, kimia pangan, ini segala yang susah-susah itu. Kan nggak tanya. Aduh, ilmu gizi itu kaitannya sama fisiologis juga, anatomi fisiologi, biologi manusia. Itu. Kalian nggak tanya, nggak menguasai sel, nggak menguasai ini itu. Aduh, banyak nanti yang harus dipelajari lagi. Luar biasa nanti. Jelas ya, ini Sumi, siapa nih, Dina. Bukan saya tapi saya ingatkan lagi. Tanya, kalau nggak ngerti tanya. Karena ada tanya, karena ada lupa semua, ini lupa, ini lupa. Banyak PR-nya nanti. Nanti yang ada lagi yang survei itu. Survei itu statistik itu nanti. Ilmu hitung-hitungan juga sama nanti ditanyakan juga begini-begini nih. Jadi kalian tolong ya, harus tulus tepat waktu. Mana yang ini ditutup ganti yang baru nih, kelompok yang baru. Nah, tutup dulu nih. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti direvisi ya PPT-nya yang bagus. Baik, Baik, Bu. Ibu. Hmm. Lanjut. Ibu maaf, izin bertanya. Ya, Kan kita sampai 11.30. Sekarang sudah 11.22. Apakah tetap dilanjutkan sampai gimana? Kalian nanti nggak ngerti loh kalau cuma sebentar. Ya, atau mau sekarang? Mana wakilnya? Nanti kalau saya yang bilang udah berhenti, nanti saya terus kalian nanti kurang waktunya, Bu. Ya, mana yang mau anu? Yang apa? Kelompok lain tuh ada yang cuma satu, tidak apa-apa. Cuma satu tapi nanti harus dicari waktunya. Itu ya. Mau diteruskan atau anu? Berhenti. Mohon izin, Bu. Ya, Ini sepertinya kalau diteruskan kami takutnya materinya tidak oh iya, ya tersampaikan sudah. semua, Bu. Anu ya, dilanjut minggu depan ya. Oke ya. Ini saya ngasih nasihat sedikit ya. Saya ngasih nasihat sedikit ke kalian itu. Teknologi pangan itu sangat penting. Profesi yang sangat apa ya? Tinggi ya. Seperti ibaratnya tuh dokternya pangan itu loh ya. Kalau ilmu kesehatan dokternya kan dokter. Kalau kalian ilmunya Pak dokter pangan, nanti berhubungan juga dengan gizi. Sekarang banyak yang buka teknologi pangan. Kalian kompetitornya tambah banyak. Itu saya kasihan sama kalian nanti tergilas. Kalau kalian selalu tidak paham kimia, tidak mau belajar. Biokimia terus didekek, tidak mau berusaha. Jadi orang itu nggak mengandalkan kepintaran ya harusnya. Effortnya itu yang dilihat, effort rajin apa nggak rajin itu yang lebih sukses nanti. Bukannya sudah pinter cerdas langsung otomatis sukses tidak. Tidak ada. Yang paling dominan kesuksesan seseorang itu karena rajinnya itu loh. Kalau sudah pinter tapi tidak belajar ya percuma sama aja. Oh saya nggak menguasai tentang anatomi fisiologi Bu. Ya belajar, dibaca. Saya nggak menguasai tentang biokimia, belajar. Bukan saya marahi, bukan. Jangan main-mainan. Ini sudah menentukan kalian masa depannya nanti mau jadi apa. Ya dari effort kalian sekarang ini. Ini
TP ini banyak yang nggak lulus, lambat lulusnya. Karena apa? Itu saya lihat, ini kan sebetulnya dulu dosen UNED ya, Universitas Negeri Jember. Universitas Jember. Terus saya pindah ke UPN itu. Saya melihat betul itu ya, bagaimana ujian-ujiannya sempro, skripsi, itu pertanyaannya kritis-kritis itu. Dosennya pinter-pinter itu yang di PN ini memang. Ya, jadi kalian kalau main-mainan, lulusnya telat, aduh seakan. Ibarat sudah kadung masuk, ya pelajari. Betul ya? Isma ya? Isma, Iya, Bu, betul. Sumi, Dina, Ivon, Dia, Adinda. Ini saya kasih semangat supaya kalian tidak main-main. Suruh nanya, tidak nanya. Padahal materinya lumayan ini nih, kompleksitasnya tinggi nih. Saya cari itu materi-materinya bukan hanya, oh, vitamin A, caranya seperti ini, sumber-sumbernya ini, kalau kekurangan itu. Enggak, tidak. Saya itu berusaha juga dengan PPT saya yang lengkap. Itu saya effortnya lumayan tuh. Kalau bikin tuh sampai malam. Cari di internet. Oh ya, kalau kayak gini, gimana nggak telat kalian nanti? Bahaya loh kalau terus-terusan telat. Nanti akreditasinya jadi mudun. Nggak unggul lagi. Ini kalian akreditasinya unggul. Nanti laku di pasaran kerja. Internasional juga sekarang akreditasinya internasional TP itu. Kalian nggak menguasai, terutama yang sulit-sulit itu, biokimia, kimia pangan, ilmu gizi, statistik, habis kalian nanti. Jadi yang sulit-sulit jangan dijauhi, malah dipelajari. Itu yang bikin laku. Kalau yang gampang-gampang ya wajar. Itu ya, ini saya mengingatkan supaya kalian lulus tepat waktu, nggak usah kebanyakan yang nggak penting tuh yang dikerjakan. Sehingga pada saat kuliah nggak ngetanya apa-apa. Temennya diskusi juga nggak nanya, padahal itu ya sulit-sulit itu. HPLC, ada spektrofotometri, ada flavonoid. Heran saya nggak ada pertanyaan ya. Nanti minggu depan jangan seperti ini lagi. Semua harus nanya. Kamu tahu saya. Jelas. Jangan sampai Jelas, ya. Ibu. Lulus lebih dari 4 tahun. Jangan sampai lulus 4 tahun. Cukup ya. Itu di ITS sudah trennya 3,5 itu. Di ITS itu. Kebetulan saya tahu itu. Ada yang tinggal di rumah saya di ITS. Dari ITS kuliahnya. Itu 3,5 tahun sudah lulus. Padahal teknik elektro itu. Ya. Karena rajin. Bukannya pinter cerdas terlalu cerdas tidak ya. Jadi kalian harapannya, karena saya setiap kali itu kan kok telat-telat terus ini mahasiswa UPN ada apa, kebanyakan kritik ya, kebanyakan dicari-cari kelemahannya dosen itu tidak perlu nggak penting buat kita. Dosen itu ada yang lebih ada yang lemah memang, termasuk saya banyak kelemahannya, tapi kalian ada waktu untuk ngorek-ngorek kekurangannya dosen itu untuk apa? Ya penting kalian belajar sendiri. Kalau misalnya tidak memadai dosennya, ya belajar sendiri. Apa apa namanya tergantung kepada orang lain? Tidak ada. Saya dulu dapat dosen tidak ada yang enak itu, satu pun. Cuma datang, iya, cuma ini sudah berhenti terusan. Nanya-nanya ada dulu ya waktu saya satu. Karena tidak enak, justru saya jadi rajin membaca-baca sendiri. Khawatir saya dapet C kan gitu. Ternyata betul, ujiannya itu analisis. Jawabannya satu pertanyaan bisa satu folio. Nah itu, biokimia itu dulu saya ingat. Yang ngajar itu ahli biokim nasional itu. Kebetulan kan dari Bogor itu saya. Itu saya tidur jam 2 malam, jam 3 malam kadang. Berat juga saya kan nggak terlalu pinter ya.
tapi saya berusaha. Itu loh. Ya, jelas ya. Nggak tanya pertanyaan materi-materi sulit nggak tanya. Ini nggak tanya. Terus gimana? Wassalam nanti. Ya, nanti tanya minggu depan harus tanya semua, nggak bisa. Baik, ini saya sekedar intermezzo supaya kalian itu jadi sukses semua. Tidak ada saya kepingin anak-anak tidak sukses dari UPN. Tidak ada. Jangan kebanyakan menuntut ya. Yang penting kita effortnya itu sampai di mana. Tuh. Dan kita ya juga dari pihak UPN berusaha. Berusaha ya, sampai akreditasi internasional ini sudah. ASIIN. Tidak main-main itu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada. Nanti yang belum tanya ditulis, terus dijawab ya. Sudah? Ya, Ibu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Saya izin bertanya, Bu, Ya, untuk ya, silakan. yang link Google Form itu gimana ya, Bu? Yang untuk mengumpulkan rangkuman hari ini. Nanti saya buat ya. Saya Iya. buat ya. Di Iya, Ibu. Google Classroom ya. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, nanti batasnya jam 23. Kalau misalnya saya lupa sampai pagi nanti. Ya. Dan saya lupa itu sampai malam belum buat. Ini yang saya buat sebentar lagi ya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya yang kurang berkenan. Saya tidak ada niat jelek ya. Saya cuma pengen anak-anak itu sukses. Bahkan kalau ada yang mampu nanti ke luar negeri. Ke luar negeri ternyata nggak sesulit yang dibayangkan. Sekarang itu beasiswa bertaburan. Jangan khawatir ya. Dari UPN pun banyak yang ke luar negeri. Karena UPN ini kan negeri. Kalian harus bangga itu ya. Negeri susah masuknya UPN itu. Kalian sudah masuk ke sini terus tidak belajar, tidak effortnya kurang. Ya kalian rugi nanti ya. Baik, semoga sukses semua. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Saya tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama ya. Saya izin keluar duluan ya. Assalamualaikum.